Halo pemirsa, kabar duka datang dari istri Teddy Rina Gunawan yang tutup usia kemarin. Selanjutnya, datang dari YouTuber Atta Halilintar yang sudah rampung 70% persiapan pernikahan. Dan terakhir dari April Jasmine yang mendapat kejutan mobil mewah dari suami Ustadz Soulmate. Kabar duka menyelimuti hiburan tanah air. Rina Gunawan tutup usia pada Selasa kemarin di usia 46 tahun. Suami mendiang Rina Gunawan, Teddy menceritakan kronologi kondisi istrinya itu sebelum terpapar COVID-19. Almarhum memang sedang memiliki banyak aktivitas hingga kelelahan. Selain itu, Rina yang memang memiliki penyakit bawaan sinus, sesak nafas, dan asma, sehingga ketika terserang COVID-19, situasi Rina disebut Teddy cukup berat. Teddy tak bisa memastikan apakah Rina masih positif atau tidak saat meninggal. Hal itu dikarenakan Teddy hanya berkomunikasi melalui panggilan video dengan istrinya yang sedang menjalani perawatan. Jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru itu selesai acara yang terakhir kalau nggak salah. Itu nggak tahu terpaparnya di mana, jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya, teman dan orang-orang sejawatnya kantornya. Jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan. Ya, jadi ada sinus, ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga, gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini, ya cukup berat buat beliau, gitu. Cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan, gitu, dari istri dan anak-anak. Gitu. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, karena anak kan dia juga awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya. Artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya. Gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU gitu, di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke kontaminasi gitu. Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi masa lelah, kecapean, jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator itu sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Ya kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan. Sehingga karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit, beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa bertemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator gitu ya 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp, ya ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien biasanya istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara dia juga harus ngurusin penyakitnya gitu. Sehingga ini yang membuat mungkin beliau stres, capek. Memang ini sudah kewajiban ya, karena
kita akan nggak ada yang tahu gitu ketika keluar dari ruangan ICU seperti apa. Jadi saat sekarang adalah jangan pernah kita berspekulasi juga ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan, prosedur kesehatan itu penting kita jaga. Kepergian sang istri tercinta untuk selamanya memang hal yang berat untuk dijalani. Namun itulah sebagian proses hidup. Teddy merasakan sebelum kepergian sang istri, sempat keluar sebuah kalimat dari mendiang istri bahwa ingin sekali menyaksikan kedua anaknya menikah. Sebelum kepergian mendiang Rina, Teddy mengenang wajah istrinya ketika akan dipasang sebuah ventilator. Lambaian Rina melalui video call tersebut merupakan lambaian terakhir. Detik-detik sebelum mengembuskan nafas terakhir dari kejauhan, Teddy didampingi anak-anak membimbing Rina Gunawan selama 30 menit melalui video call juga. Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda, pokoknya Bunda mau menyaksikan dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen nyaksin dulu gitu, anak-anaknya bisa menikah terus baru deh habis itu Bunda mau pulang. Tapi menyaksikan dulu. Tapi ya itu mungkin sekedar gurau. Tapi pada saat sakitnya terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik, 10 detik itu ya cuman sebelum pemasangan ventilator aja. Jadi dada-dada pada saya. Daya. Ya karena memang kerjanya seperti itu gitu ya. Jadi memang ngurusin orang itu, apalagi dia sama Mas Santi juga dekat gitu, pemasangan semua. Jadi pasti dia akan care sekali sama siapapun juga, dia nggak pernah tebang pilih siapapun gitu. Ya alhamdulillah bahwa di saat-saat terakhirnya sekitar 30-40 menit saya dan anak-anak sempat ya menalkin beliau gitu loh. Jadi membimbing terus-menerus tanpa henti selama 30 menit. Jadi video call ya, karena kan nggak bisa masuk semua di ICU gitu, dan kami juga ada di rumah gitu, jadi nggak ada yang bisa datang ke ICU. Jadi ya mereka sedih, merasa kehilangan gitu ya, karena sama sekali nggak siap. Selama 2 minggu kan dia nggak ketemu sama ibunya, jadi cukup shock untuk anak-anak. 3 hari ini selama masuk ke ICU itu intensitas yang berkomunikasi dengan dokter maupun suster tuh saya sendiri, jadi tidak ada orang lain gitu. Jadi air mata saya udah cukup banyak keluar dan untuk menahan semuanya ya. Saya nggak mau di saat-saat terakhir saya mengantarkan jenazah almarhumah, justru saya nggak kuat gitu. Justru saya sudah selesai sebenarnya gitu. Saya cuma tinggal semangati bimbing anak-anak aja. Dari pernikahan Teddy dan juga Rina Gunawan pada 11 April tahun 1999, mereka dikaruniai 2 orang anak bernama Aksyal Ilham Syafatullah dan Karnisha Rahmasyah. Keduanya merasakan kehilangan yang mendalam akan sosok ibu yang selama ini menjadi tempat mereka untuk berbagi suka duka. Teddy mengaku sebagai seorang ayah akan menguatkan keduanya. Saya berani bersaksi, hari itu istri saya orang miskin, ya, istri. Dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik, menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik, sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Saya berani bersaksi dan saya ikhlas. Saya tidak melakukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Saya sebagai saksi. Indonesia maupun di mana kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini yang selalu mensupport kami keluarga. Terima kasih dan semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah dan Allah angkat semua penyakit yang ada. Ya. Terima kasih. Kabar bahagia dari YouTuber Atta Halilintar dengan pasangannya Aurel Hermansyah saat ini tengah mempersiapkan berbagai macam keperluan untuk pernikahan mereka yang akan terlaksana dalam waktu dekat ini. Aurel dan Atta berencana menggelar akad nikah pada 21 Maret 2021 mendatang. Saat ditemui, Atta mengungkapkan bahwa persiapan sudah rampung hingga 70%. Walaupun persiapan ini dilakukan tanpa hadirnya Aurel di sampingnya, mulai dari mencari lokasi untuk melangsungkan akad nikah hingga urusan lain. Mesti mengurus sendiri, hal itu tidak jadi masalah mengingat kondisi Aurel sendiri masih dalam keadaan sakit. Ya kalau aku sih tergantung sembuhnya, akunya nggak tahu kan.
Itu cuman Tuhan yang bisa menentukan kapan dia sembuh. Wah, kalau aku sih persiapan udah gila-gilaan ya, dari segi izin, surat, pengurusan dan lain-lain. Aku sekarang harus namanya tag team lah. Kalau di pasangan itu, kalau satunya lagi ada halangan, yang satunya harus membackup pasangannya gitu. Udah seger sih ya. Sebelumnya kan kalau di foto video tuh lemes. Kemarin tuh udah segar, udah menunjukkan ini ya yang kabar baik lah. Udah senang, udah bisa ketawa. Persiapan kalau menurut aku sih udah 70% lah. 70% Bang ya. 70% kita menyiapkan segalanya, karena ini nggak gampang ya, karena di masa pandemi gini segalanya harus kita izin. Kita harus tahu batas tempat ini tuh berapa puluh orang. Kalau tempat ini udah dapat izin misalnya 25% dari ruangan, gini banyak lah. Kabarnya, pria 26 tahun itu akan membagikan nasi box dan sesuatu lain yang masih dirahasiakan. Melalui pemberian itu, Atta mengaku hanya berharap jika nantinya akan ada banyak pihak yang mendoakan rumah tangganya. Sibuk dengan sejumlah persiapan, nyatanya banyak netizen yang memberikan nyinyiran pedas bahwa ia tak peduli dengan calon istri yang saat ini sedang sakit. Namun hal itu ditepis keras oleh Atta. Tahu aja. Tapi itu sebenarnya rahasia sih. Itu kan maksudnya ya pengennya biar berkah aja, banyak doa dari orang. Kita mau bikin nggak usah dibilangin, tapi pengen ini aja sih ya kalau kita senang semua orang juga harus senang juga. Aku tiap hari kan teleponan, videoan, cuman ini kan penyakit yang kita nggak bisa jenguk terus gitu loh. Ini tuh penyakit yang kita malah harus berjarak gitu. Malah kalau aku nggak nyari masjid, nggak nyari tempat segala macam, nunggu dia sembuh, malah dia kasihan. Nanti waktunya mepet, nggak ada yang nyiapin, bingung siapa yang tanggung jawab ya kan. Waduh, ngerasa banget. Aku nggak nyangka sekarang dulu nikahan bisa kayak orang tua tuh ada sama kita ini di negara kita, pasangan kita semua bisa. Ini semuanya kan serba sulit sekarang ya. Jadi memang jangan harap juga pernikahan yang normal seperti bulan-bulan biasanya, jangan harap. Jadi ini memang pernikahan pandemi itu nggak ada yang normal, jadi harus sedikit orang, mungkin sedikit pengunjung juga. Oh, kalau tadinya kan nggak ada COVID ya, jadi dari tanggal kita bilang itu 1 bulan 2 minggu, insya Allah tanggal yang bagus lah. Kan 2021. Iya, nyari tergantung. Misalnya besok nih, insya Allah misalnya besok sembuh, mungkin bisa tuh tanggal 21 lewat dikit. Tapi kalau lewatnya lama, dia kan harus ngukur baju, harus nyiapin dan lain-lain. Bisa jadi undur seminggu atau tapi aku belum tahu. Belum mau kasih tahu tanggalnya ya, karena nanti takutnya janji-janji kan, ini semua kehendak yang di atas, kita nggak tahu nanti ya. Sekarang kan yang penting kita akad, nanti yang GBK kan rencananya di bulan itu. Bulan itu. Jadi aku tapi nggak mau kasih tahu, nanti digoreng-goreng pesta rakyat lagi dibilang seminggu. Lagi perizinan semuanya, pokoknya aku lagi perizinan. Makasih ya, doakan, pokoknya doakan ya. Makasih. Oke. April Jasmine tampaknya tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya kala mendapatkan kejutan berupa sebuah mobil mewah dari sang suami Ustadz Solmed. Mobil tersebut dibeli oleh sang suami lantaran bisnisnya mengalami keuntungan yang lumayan besar meski di tengah masa pandemi seperti ini. Ibu 3 orang anak ini juga tak menyangka bahwa Ustadz Solmed bisa memberikan kejutan tersebut. Maklum, selama ini saat ditanya ingin dibelikan apa, April selalu menolak dan memilih menabung untuk masa depan anak-anaknya. Ya, jadi gini, ceritanya tuh berawal dari pandemi dulu ya. Jadi kan aku memang dari dulu kan juga kerja, aku juga ada butik teh, aku ada butik terus gitu. Aku juga ya ada bisnis villa, ada semua lah apa dikerjain gitu yang memang menghasilkan. Nah, kalau Ustadz kan kerjanya dari keramaian. Sebenarnya udah banyak kontrak dari sebelum pandemi, ternyata minggu depannya dikabarin pandemi dan kontrak semuanya off. Nah, kebetulan saat itu aku lagi bangun satu villa yang dananya juga nggak kecil gitu loh. Jadi karena emang aku sama Ustadz seneng beli aset, jadi kita kalau doa ayo beli aset ini terus tiba-tiba pas pembangunan dan pandemi ya semua kayaknya seluruh dunia malah merasakan bagaimana penghasilan berkurang, terus kita harus lebih kerja keras lagi sedangkan dibatasi dengan PSBB gitu kan. Ya alhamdulillah saat membangun itu dan aku melihat Ustadz sangat pusing gitu ya, tapi dia nggak mau cerita. Akhirnya aku tanya bagaimana, terus iya nih gitu, penghasilannya belum ada tapi pengeluaran terus-terusan. Jadi akhirnya aku bilang ya aku ada, itu silakan pakai. Jadi Ustadz juga ya kaget ya, nangis karena memang ya Allah gimana ya istri gitu. Ya udah pakai aja, nawarin gitu, dan bukan uang yang sedikit juga sih menurut aku karena aku kerja gitu kan terus-terusan. Tabungan teteh berarti ya? Tabungan aku dari hasil kerjaan aku, penghasilan aku selama
punya uang apa-apa simpen aja gitu, karena memang aku dikasih sama suami. Jadi dari situ saya sangat bersyukur sekali, dan alhamdulillah villanya selesai, ketemu, terus memberikan advice, memberikan satu bisnis juga sama Ustadz yang aku juga support, dan akhirnya bisnis itu berkembang. Setelah sudah bernafas lega, Ustadz ternyata mencatat apa-apa yang udah dipakai uang aku digantilah 2 kali lipat. Aku udah bersyukur banget, dari situ udah alhamdulillah, udah terima kasih gitu. Terus ternyata Ustadz ngebawain ke rumah mobil, tapi memang aku tuh seneng kan lihat-lihat mobil lucu-lucu, sekedar lucu. Tapi dari dulu kalau mau dibeliin aku cuma bilang jangan sayang, kemahalan bahasa. Nah kali ini Ustadz nggak pakai kompromi, main bawa ke rumah aja. Sebagai seorang istri, nyatanya kejutan yang diberikan oleh sang suami cukup membuat Jasmine merasa haru, walaupun sempat bergeming karena mobil itu dinilai cukup mahal. Sebagai istri yang berbakti, Jasmine selalu memberikan dukungan dan memanjatkan doa-doa untuk suaminya Ustadz Soulmate. Iya lumayan. Jadi malu. Itulah emang aku seneng mobil sedan itu. Jadi Ustadz kan seneng otomotif kan. Nah kesukaannya tuh beda. Aku tuh biasanya kalau udah punya mobil satu itu aja. Berarti itu yang aku suka banget gitu, apa yang aku pilih. Nah kalau Ustadz tuh seneng ada yang baru ganti lagi. Nah terus pas aku ngomong ini banget ya Allah gitu kan, tapi nggak kode sih sebenarnya. Terus ternyata dibawain itu gitu, jadi aku juga lumayan senang. Surprise itu gimana teh? Lagi tidur atau lagi ngapain? Ini lagi di rumah kan main sama